Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bincang santai seputar dunia Nahdlatul Ulama dan Aswaja. Kita tahu pada sekarang hari ini tanggal 8 Februari tahun 2026 Nahdlatul Ulama merayakan 100 tahun atau 1 abad versi Masehi, tepatnya di Kota Malang. Kegiatan ini dalam rangka Mujahadah Kubro yang dilaksanakan oleh PWNU Jawa Timur, mengundang seluruh pengurus NU yang ada di Indonesia dalam rangka memperingati 100 tahun NU versi kalender Masehi. Kita di sini akan membahas tentang pertama kali atau latar belakang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini sudah berumur 100 tahun. Ada 3 faktor atau ada 3 sebab berdirinya Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ada faktor internasional, ada faktor nasional, ada faktor spiritual. Pertama kita akan membahas sebab atau faktor internasional berdirinya Nahdlatul Ulama. Pertama, faktor internasional. Ada istilahnya dalam sejarah NU itu Komite Hijaz. Komite Hijaz adalah sebuah panitia kecil yang dibentuk oleh ulama-ulama Indonesia pada tahun 1926, dipelopori oleh Ki Haji Wahab Hasbullah untuk mengirim delegasi ke Hijaz, sekarang menjadi Arab Saudi, Mekah dan Madinah, menemui Raja Ibnu Saud bertujuan menyuarakan pandangan ulama tradisionalis Indonesia dan mencegah pelarangan bermadhab. Jadi komite itu adalah kelompok orang yang akan diutus oleh Ki Haji Wahab Hasbullah menemui Raja Ibnu Saud di Arab Saudi sana. Nah tentunya pengiriman komite ini untuk diutus ke Hijaz atau ke Arab Saudi ada alasan dan ada apa sampai Ki Haji Wahab Hasbullah mengutus ulama-ulama Indonesia untuk bertemu Raja Ibnu Saud yang ada di Arab Saudi sana dulu. Sejak Syarif Hussein yang beraliran Sunni ditaklukkan oleh Raja Ibnu Saud, Raja Najib yang beraliran Wahabi menaklukkan Hijaz, Mekah dan Madinah pada tahun 1924 sampai 1925. Aliran Wahabi sangat dominan di tanah haram. Kelompok Islam lain dilarang mengajarkan madhabnya, bahkan tidak sedikit para ulama yang dibunuh. Raja Ibnu Saud itu beraliran Wahabi. Karena beraliran Wahabi menguasai negara, beliau itu ingin hanya aliran Wahabi yang diamalkan, yang dilakukan, yang diikuti oleh umat Islam seluruh Indonesia yang ada di Hijaz, termasuk dilarangan bermadhab dan beberapa larangan-larangan yang lain. Berita seperti ini, informasi seperti ini nyampe ke ulama-ulama Indonesia. Akhirnya ulama Indonesia itu ingin mengutus utusan untuk menemui Raja Ibnu Saud di Arab Saudi sana. Utusan itu dinamakanlah Komite Hijaz, yaitu komite utusan ulama Indonesia yang ingin bertemu kepada Raja Ibnu Saud yang bernama Hijaz pada waktu itu. Ketika Ki Haji Wahab Hasbullah ingin mengutus komite ini, beliau berkirim surat kepada Raja Ibnu Saud. Suratnya nyampe di sana, ternyata diterima itu hanya bernamakan ulama Indonesia. Tidak ada wadahnya, tidak ada organisasinya, tidak ada nama perkumpulan yang resmi. Nah, untuk diterimanya perwakilan komite ini, maka dibentuklah sebuah organisasi namanya Nahdlatul Ulama, yaitu kebangkitan ulama. Tujuannya di versi internasional untuk mewadahi komite agar bisa bertemu kepada Raja Ibnu Saud di Arab Saudi sana pada tahun 1926. Apa saja poin-poin, apa saja catatan-catatan yang dibawa oleh Komite Hijaz menemui Raja Ibnu Saud yang sudah mempunyai organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Yang pertama, memohon diberlakukan kemerdekaan bermadhab di negeri Hijaz pada salah satu dari madhab yang 4, yakni madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Hambali. Itu poin yang pertama yang dibawa oleh Komite Hijaz menemui Raja Ibnu Saud, yaitu usulan kebebasan bermadhab agar madhab yang 4 yang dianut di Indonesia oleh ulama-ulama tradisionalis Indonesia itu diberlakukan di Arab Saudi agar tidak mengikuti satu madhab saja, karena umat Islam itu kan terdiri dari beberapa negara, beberapa wilayah, beberapa daerah, beberapa ras. Tentunya mereka memiliki budaya-budaya dan ras-ras yang berbeda, sehingga perlu madhab yang berbeda pula. Poin yang kedua adalah memohon untuk tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah yang terkenal, sebab tempat-tempat tersebut diwakafkan untuk masjid. Salah satunya adalah rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dulu juga ingin dibongkar, ingin dirobohkan oleh Raja Ibnu Saud, sehingga melalui permohonan ini akhirnya
tempat-tempat bersejarah itu tidak jadi dirobohkan. Poin yang ketiga adalah memohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum datangnya musim haji mengenai tarif atau ketentuan biaya yang harus diserahkan oleh jemaah haji. Makanya kalau ada negara sekarang menerima informasi tarif haji tahun tersebut, itu adalah salah satu usulan Komite Hijaz yang dibentuk oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Di Indonesia misalnya ini ditangani oleh Menteri Agama. Menteri Agama itu nanti yang akan berkoordinasi dengan pemerintahan Arab Saudi tentang tarif berlakunya tarif haji di tahun tersebut, tahun 2026 atau tahun 2025 atau tahun 2024 sebelumnya. Begitu juga tahun 2027 sebelum musim haji datang itu akan sudah disampaikan tarifnya berapa. Karena setiap tahun mesti akan berubah. Nah, itu adalah salah satu usulan yang dibawa oleh Komite Hijaz yang dinahkodai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Poin yang keempat adalah memohon agar semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz ditulis dalam bentuk undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Jadi aturan yang ditetapkan oleh Raja Ibnu Saud itu harus ditulis dalam sebuah undang-undang negara. Undang-undang itu nanti akan disebarluaskan kepada negara umat Islam yang lain agar umat Islam yang ada di luar negeri Hijaz itu mengetahui aturan apa saja yang ada di sana. Karena umat Islam di seluruh dunia itu terikat dengan Mekah dan Madinah, sehingga mereka akan melakukan kunjungan, haji, umroh, dan lain sebagainya. Ini perlu ditetapkan oleh sebuah negara yang sudah menjadi Arab Saudi. Poin yang kelima adalah memohon balasan surat dari Yang Mulia yang menjelaskan bahwa kedua orang delegasinya benar-benar menyampaikan surat mandatnya dan permohonan NU kepada Yang Mulia. Nah, sebagaimana yang kita bahas tadi, jadi utusannya Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mewakili ulama-ulama Indonesia, itu awalnya tidak berkop, tidak ada nama organisasinya, hanya perkumpulan saja. Nah, agar suratnya itu, permohonannya itu, poin-poinnya itu bisa diterima dan dibalas, diiyakan oleh Raja Ibnu Saud, dibentuklah namanya organisasi. Akhirnya organisasi itu dibentuk yang bernama Nahdlatul Ulama. Karena delegasinya itu sudah memiliki organisasi, dijawablah surat itu, balasannya sesuai dengan apa yang menjadi permintaan dalam beberapa poin yang dibawa oleh Komite Hijaz. Nah, itulah sebab berdirinya NU dalam versi internasional. Pembahasan berikutnya kita akan membahas bagaimana NU itu berdiri, sebabnya di dunia nasional yang ada di Nusantara sebelum Indonesia berdiri, yaitu pada tahun 1926. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar konten ini bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada banyak orang. Terima kasih.